matinya suul khotimah kalau dan dua bermasalah ini. Setelah wafat dikuburkan, jika yang dua ini sempurna dia miliki, dijamin tak diazab dalam kubur. Bahkan ibu, kuburannya dijadikan taman surga oleh Allah. Dikirim Rasul Sarubo ke kuburannya Pak. Kalau dan dua dimilikinya. Kiamat terjadi pada masa di Bantam Bundo, orang di situ dijamuan, dibakar dari hati, baru Rasul dipijak di bawah. Dan kehausan, dan menggalakkan panah, semua azab dicarikan. Dan orang kuat dan memiliki dua pakar rokok, dia nikmat di Allah. Dia naungan disajikan ayat telaga Kautsar. Dapat syafaat dari Nabi. Kan Pak? Selesai masyar ditimbang amal mizan namanya, amal baik, amal buruk, diparitokan di sini Bapak Ibu. Jika dan dua kita miliki Pak, dipastikan timbangan kebaikannya lebih baik daripada timbangan kejahatan Pak. Luar biasa. Kalaulah pasti amal baik lebih banyak dari amal buruk, tinggal yang terakhir proses awalnya. Maniti siratal mustaqim. Dek nanduo Pak. Ada di antara kita disampaikan dari Nabi 70.000 orang banyaknya. Itu masuk surga tanpa hisab, melesat pakai kilat dan ngomong dalam. Ustaz, apakah itu yang mati di Makkah Madinah saja? Indah. Yang mati di Gunung Pengilun pun berpeluang dapat masuk kota dan 70.000 dari mana. Jamaah Masjid Mukhlisin apa lain? Daerah laku juga ada banyak-banyak orang kaya masuk dari sini tu. Kota ni lumayan banyak kan. Kenapa lelo istiqomah itu kunci Pak. Bagai kilat masuk surga tanpa hisab deh gara-gara Nabi. Lah di surga pun final. Wallahi Bapak Ibu, Allah Maha mendengarkan deh karena Allah bisa mengecek ini. Jika dan dua kau miliki sempurna, awak bisa berjumpa di Allah di akhirat. Bisa berjumpa dengan Allah. Orang masuk surga kau dua Bapak Ibu. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Ada orang masuk surga juga piba sampu dulu. Mereka masuk surga saya bilang, tapi teori berbeda. Dek nan dua kau ada orang masuk surga dan sempat melihat wajah Allah. Dia terlambat datang. Ada orang masuk surga bahkan tak ada nikmat yang paling melebihi itu kecuali melihat wajah Allah nanti. Dek nan dua kau kan. Lah tahu pakar yang dulu tahu apa? Jawaban pasti dari Allah surat ke-8 balik Al-Kahfi ayat 107. Sahih Allah nak menyampaikan. Mana dua tu? Walladzina amanu. Pertama orang-orang yang beriman. Nomor satu syarat mutlaknya iman. Kemudian wa'amilus solihati. Yang kedua, sudah beriman, dia melakukan amal soleh. Itu saja. Sahabat, ada orang lain, tak ada orang. Itu saja. 6 tak, 7 tak, 10 apa lain tak. Hanya 2 saja. Saja. Kajian gini judulnya itu saja. Lah, iman, amal soleh. Kalau ikut miliki janji Allah mutlak benar, mutlak ditepati, mutlak pasti adanya. Karena selalu jannatul firdausi nuzula. Orang itu nanti dipastikan masuk surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Bukan surah Al-Kahfi ayat 100 itu dijamin, tak ada resep lain juga. Saja kalau jawab 4 bulan puasa, 2 sesi Ramadan itu. Iman je, amal je. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajib
dianjurkan bagimu berpuasa. Puasa itu amal soleh. Izin Pak, surat kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua perkara dalam ayat ini Pak. Surat kedua Al-Baqarah, kemudian ayat ketiga, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Terus yang kedua dia melakukan amal soleh. Amal soleh yang disebut digambarkan solat je, bersedekah je. Ya Allah, buka Al-Quran 30 juz ibu, tarik saipatinya, kunci surga. Selamat dunia akhirat hanya dua perkara ini, iman dan amal. Dia kita jadi cici, wah beda apa bukan rasio ini. Ibu bapak, komponen iman itu apa saja? Bukan jadi apa fungsi iman. Kini komponennya dulu. Komponen iman itu 3 Pak. Sumpang cie, sumbian cie, gagal iman Pak. Tak ada nilai iman di sini. Yang pertama Pak, ya Allah, di dalam maknanya Pak, itu yang pertama karena itu sumber bala, itulah sumber selamat Pak. Yang pertama kalau you ingin beriman, di mana dimulai iman tuh? Di hati, di amalan. Iman pertama startnya wajib dari lidah. Wajib dari lidah itu start pertama. Dalam kitab iqraru bil lisan, dideklarasikan, diucapkan di lidah awak Pak. Kalau tak mulai dari situ tak beriman. Ada orang percaya Islam itu benar Pak, tetapi lidahnya tak mau bersyahadat Pak. Dia terima imannya. Ibu tahu tak Firaun kenal Firaun? Tahu kenal lidah. Kalau kenal berarti konco dia Pak. Firaun itu beriman tak kepada Allah? Beriman Pak. Beriman, dia yakin Tuhan Musa itu benar. Ketika Musa waktu itu dia sakiti Pak, ya Allah, banyak peristiwa Pak. Musim paceklik, musim kemarau panjang, hujan tak turun, rakyat berontak. Hei Firaun, kalau kau Tuhan turunkanlah hujan. Kasihan Firaun berdoa Pak ke Allah Pak. Ya Allah, aku yakin Engkaulah Tuhan yang sebenarnya. Tapi yang tak diucapkan ya Firaun syahadat, lidahnya tak menyampaikan Pak. Jadi awal mana dari keimanan itu bagi Bapak Ibu, lidah. Ya Allah, terasodamo iyo lidah pangka sampai. Maka Imam Bukhari hadis sahih Nabi yang beliau riwayatkan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung ke lidahnya Pak. Dari awal seiman Pak, di sini letaknya. Saya beriman kepada Allah tapi syahadat tidak. Banyak orang begitu Bapak Ibu. Kawan-kawan aku Pak, mulai Pak Haji Edison kunci banyak orang berbakal kan. Orang-orang maaf Pak, non-muslim, mitra dagang aku itu Pak, itu baca alhamdulillahnya, insya Allahnya, assalamualaikumnya fasih Pak. Insya Allah Ustaz, jam sekian aku datang. Ini non-muslim Pak. Alhamdulillah Ustaz, lagi meningkat konsep kini, alhamdulillah lagi cek. Satu orangnya puasa Pak. Dan aku kini Pak, orang non-muslim di Padang tadi, dia akan menyumbang hewan kurban ke musim kuat. Dia punya pabrik. Ustaz, ya aku turut lo berkorban di DJ. Dari kuliah aja Pak, tapi dari masuk dari pribadi apa Ustaz? Lain saat kurban ya? Ya. Tapi boleh diterima apa lagi ya? Boleh. Kenapa tahu pendapatannya dari dalam halal? Tapi kalau orang yang punya timur tak jadi sabu. Tahu timur? Dia tak tahu timur. Anjay tak. Kalau tahu berarti tak salah tu. Kalau itu Pak, dia satu lo berkorban ke dia yang terima Pak. Yang lo jalan pendapatannya dari dalam haram sebagainya. Jadi Pak, bara-bara kasaleh kataan kepanolong kepabanturan, kalau tidak dilafazkan kalimat syahadat dengan lidah tidak jadi jauh. Nah, ini itu Bapak Ibu awak dalam sembahyang setiap salat selalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama Pak, iqraru bil lisan. Yang kedua,
baru turun ke hati, Pak. Hati nomor 2 gitu, Pak. Padahal hati itu rajo, betul. Dalam rasio tubuh, Pak, rajo kok lain bisa itu ya kalau tidak ada dayang-dayang ramasahnya. Tidak ada tukang tanah ini bisa ini rajo. Indah, Pak. Siapa tukang kacau kanehnya? Percaya kayak mau tahu kacau kaneh. Dan tukang sadion segala sesuatunya. Namanya diwan makan minumnya, namanya diwan pakaiannya yang menyiapkan segala keperluannya. Rajo dan ketik dalam itu siapa? Rupanya lidah. Lidah itu adalah sumber protein, sumber vitamin bagi hati, Pak. Hati akan mati kalau lidah tak berfungsi, Pak. Cara hidup hati dizikrillah. Hati akan mati kalau lidah tak berzikir. Ya Allah, itulah maknanya rajo. Dia ingin makan dia pembantunya adalah lidah. Orang juga kulit karya, Pak. Abang-abang pada itu pembantu malih matakan. Ya, tidak memasak. Kira mati lah cuy, hati mati, lidah dipakai. Tugas hati dalam keimanan, wa tasdiqu bi qalbi, yo meyakinkan, ada mengucapkan dari lidah tadi, Pak. Jadi hati nomor 2 di situ, Pak. Lidah dulu mengecewakan Allah, Tuhanku, Muhammad, Nabiku, agak hati. Iya, itulah yang sebenarnya. Itu maka Pak di sekolah muncul kalimat munafik. Balain lidah itu hati, Pak. Ikut di negara apa tempat yang pagi ini, Pak. Kita kan yang koruptor, orang mengecek itu orang maliang, Pak. Korupsi diurus oleh koruptor, itu yang parah gitu, Pak. Ya, kalau mencari contoh munafik, Pak, Basera banyak di negara ini, Pak. Lain pagi, lain petang, Pak. Jadi izin Pak Ji ya Allah, lidahku rupanya Bapak Ibu sejak awal keislaman awal sudah diikat. Orang kalau benar imannya pasti lurus lidahnya, Pak. Tapi kalau orang tak benar, baca bang lidahnya, Pak. Iyo di siko giliang di sini, Pak. Aku di sini berjuang, Pak. Iyo tak bisa dipaci. Aku berurusan dengan seorang. Ya Allah, dosa-dosa yang nak kenal dia, Pak. Ceramah di siko. Iyo tak lalu mikir parangenya, Pak. Parangenya tempat yang mematikan cabangnya antara lidah dan hati, Pak. Pak Ustaz, kalau itu tak bisa, Pak Ustaz, dia preman, Pak Ustaz. Aku di muka apa, Pak? Boleh pikiran, ada saksi menengah. Di belakang Pak Ustaz kalau nak buruk lain. Udah, samparono manusia. Kalau tampil di muka umum, Pak, besok masuk surga bisu nyelepak dia, Pak. Dulu yang masuk surga, Pak, bayangkan kan? Itu makanya Pak, Al-Quran membagi manusia itu 3, Pak. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Orang munafik surah kedua ayat 8, Pak. Dan di antara 3 komponen itu mana paling buruk asapnya, Pak? Munafik. Jadi kira orang kafir yang muslim itu lebih paling azabnya pada orang Islam, Pak. Demi Allah, orang Islam lebih paling azabnya, Pak. Orang Islam yang mana? Yang munafik. Bawa dia di belakang dia akan berapa dia tadi. Aku berhadapan dengan orang-orang mereka itu. Aku tarik hikmah, ya Allah, jangan boleh katakan kau belum, ya Allah. Engkau jadikan kau para gurunya perangai sifat munafik, berlindung kepada jangan boleh kerajaan. Nah itu, Pak. Jadi, Pak, lidah bagi kunci sejak awal. Kalau benar iman, lurus lidahnya, Pak. Dipaci pagi petang sampai mati tidak berubah. Hati membenarkan, lidah nyato, hati rasio. Maka di situ terbuka berikutnya rasio iman, Pak. Amal todo 2, Pak, Ibu. Amal zohir je, amalan batin je.
Dalam kaitan amal zahir amal batinlah terungkap dalam syahadat awal. Lidah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, itu zahir Pak. Hati berucap sodaqta, aku benarkan, aku terima di hati. Hati tidak bisa bersorak. Yang tahu hanya Allah ada Allah. Orang yang beriman sapaket Pak. Izinlah yang lain muda. Dosa dulunya, dosa zahir, dosa batin. Amal dulunya, amal zahir, amal batin Pak. Kalau tidak berkata Allahu Akbar, hati kama-kama panmuto solat orang munafik. Allahu Akbar, dan hilang dan menciduk perempuan orang banyak. Yo Pak. Nyo kecian nyo lidahnya Allah Maha Besar, katakanlah terompai, camik terompai dah. Mana kadang Allah terompai dalam sembahyang kita. Dengar. Terompai di Madinah itu berang pada Allah tadi Pak. Itu orang munafik supaya apa? Nah itu. Yang ketiga Pak, komponen iman wa'malu bil arkan. Itu artinya nyo karajokan di anggota tubuh Pak. Dan diucapkan di lidah, nyo yakini di hati, nyo buktikan di anggota. Itu baru sempurna iman Pak. Itu nanti 3 sabilin, tunggu 3 sejarangan. Rusak cie, baserak masakan gom. Tunggu ibu barat. Tu nyoa. Ada dan buah. Ndak kawasan nasi dia. Takkan itu iman Pak. Ikulah 3 komponen. Izin ayah lain bunda kurang dan beriman mantap sekali Pak. Abu dia ibu dia sedih. Supaya dia dah ngap kan dia. Good. Amin Allah coba. Amin. Apa fungsi iman Pak Ustaz? Boleh? Ya Allah, iman itu Pak pembuka kunci pintu surga. Itu kuncinya Pak. Itu perannya Pak. Bu, alun iman. Masya Allah, iman itu kunci dari pintu surga. Surga itu apa pintu enggak? 8 surga dan ke-8 itu ada pintunya Pak Ibu. Tidak bisa dibuka dengan lain kecuali cie Pak. Iman. Cuma hadis Nabi, seluruh orang beriman agak sebesar biji zarah imannya pasti masuk surga Pak. Orang paling terakhir masuk surga Pak, orang yang sekali bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku benarkan, aku yakin kejadian suatu tidak sembahyang sampai mati Pak. Tentang masuk surganya, masuk surganya Pak. Kenapa? Kunci ada di tangan. Cuma disapu dulu barang kau, dicuci dulu. Nah itu bedanya. Jadi iman pegang kunci surga. Makanya Pak, maaf, non muslim bara saja tinggi amalnya, bertriliun yang menyumbang Pak. Tidak akan mencium bau surga Pak kalau dia tidak beriman. Datang Bill Gates kemari, tahu Bill Gates? Anak Ali Bahar kemari pergi menjual polio gitu ya, para banyak kekayaannya. Bill Gates Foundation dia bangun yayasan untuk membantu dunia. Tanggung PT Pak. Dulu dia orang terkaya di dunia sampai pada tahun namanya. Kini gola rosot dan lebih kaya dari Jopan. Jadinya salah mau tahu dia ada negara miskin yang timbul di situ. Kalau dicari sumbangannya Pak, masya Allah. Lagi masuk surga Bill Gates, indah. Maka indah, iman ada di sana. Lihat Bill Gates, masuk Bill Gates itu ngaku-ngaku ada rupanya. Non Muslim, yang kayo tapi tidak beriman, amalnya luar biasa, tetap masuk surga. Nah, ini masuk wakil amal selain itu mulai mikir untuk amal itu. Amal Bapak Ibu yang mulia, ya Allah. Amal itu komponennya hanya 2 aja Pak. Iman 3 komponennya, amal hanya 2 aja Pak. Di mana letaknya yang 2 itu? Buka surah Al-Mulk 67 ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan awak, Allah matikan awak. Cik tujuannya mau uji amalan siapa yang terbaik di antara awak. Baik, rasio amal hadis sahih Bukhari. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi. Amalan itu Bapak yang Allah cari adalah kesudahannya, finishnya, bukan startnya. Pandit kadang pamaliang nak ada inyo yang kero di negeri nampak inyo seorang macam ni Pak. Sekampung orang berdoa mati lah macam aku cepet. Ada terjadi Pak, wafat dalam keadaan sujud. Dukun gadang pasal laman saya orang 3 hari pahit dah menjawab. Sahih cerita saudara. Menindak setan-setan disebut Tuhan Pak di akhir hayat dalam musaji maksudnya di bulan Ramadan sedang baca Quran tak mati ya Pak. Kayak tahu orang tahu perkara buat takui orang menyesak dia tak orang kawan lima pakan jauh ini membuang akhirnya dia jadi garib di masa ini tak orang tahu dia Pak. Jam mampir subuh biasanya lah jago sahur kau nak ada orang jago di masa ini. Dicari masa ini tak kunci. Dibuka, akhirnya terbuka pintu di sahabat dia dapati dia tak mulai dibuat Quran tak. Tukang tak menggadang. Oh, lebih parah dari itu lagi. Sebelah Nabi lah kok begini, kuburan dia gini. Babil Khattab. Para anak Nabi yang bunuh dulu hidup-hidup. Para anak kepada Nabi dah mati, Nabi itu senang hati dia. Kini di sebelah Nabi kuburan dia Pak. Ayat dicari oleh Allah, tidak awalnya dah, akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Yang Allah cari amal itu akhirnya. Ampun demi Allah Pak Ibu dan Pak yang Allah takuti, setiap jago, setiap beribadah. Ya Allah, kalau kau palingkan amal dari Islam, cancanglah tubuhku ya Tuhan. Tak tahu. Berapa banyaknya orang murtad Pak Ibu. Haji Daud namanya. Itu haji pulang Makkah. Ini makan babi, ini viralkan. Abi je, ia dah ada yang selamat babi dia je. Luqman Sardi anak Idris Sardi pulang umroh nyomurtan. Ibrahim Sarifuddin itu sekolah pesantren Majar di Perguruan Tinggi Islam. Jadi pendeta. Itulah kita khawatirkan Bapak Ibu. Makanya Pak Haji, ya Allah, kau satu ungkapan yang lancar. Aku kalau terkena itu tapi aku balik kalau lama ngelencong jalan buat terkena itu balik aku cepet. Allah kalau yo sayang kawan, Allah kalau yo cinta kawan, cari dari